Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar di rumah. Baik, hari ini kita sudah masuk di tema 6, subtema 1. Oh iya, nanti malam kita PH ya. PH tema 5, subtema 4. Oke, sekarang kita masuk di tema 6, subtema 1. Subtema 1, hewan di sekitarku. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan dua muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pertama kita masuk di muatan bahasa Indonesia dulu ya. Yang pertama, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital itu biasanya disebut dengan huruf besar, ya. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Huruf lepas itu yang seperti ini, Nak. Ini huruf lepas, ya. Kalau huruf sambung, nanti Bu Guru tunjukkan contohnya. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar. Nah, kenapa kalau tugasnya biasa ada yang Ibu Guru lingkari huruf depannya? Karena tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Ini dia huruf sambung. Ini huruf sambung. Kalau huruf lepas yang kayak gini di bawahnya, tidak bersambung. Nah, perhatikan, kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Jadi selain di awal kalimat huruf kapital, jika ada nama orang walaupun dia di tengah kalimat atau di akhir kalimat, itu selalunya menggunakan huruf kapital kalau nama orang ya. Perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penulisan huruf kapital berikut. Beni dan Edo memiliki hewan peliharaan. Beni dan Edo memiliki hewan peliharaan. Kata Beni karena ia nama orang dan berada di awal kalimat, makanya B-nya pada kata Beni itu huruf besar. Dan Edonya, E-nya itu huruf kapital ya, huruf kapital atau huruf besar. Sekali lagi Bu Guru tandai, B pada kata Beni menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Juga berupa nama orang. Dan Edo menggunakan huruf kapital pada huruf E karena merupakan nama orang walaupun dia berada di tengah kalimat. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contohnya. Kita lihat yang mana huruf yang menggunakan huruf kapital ya. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele ya. D pada kata Dedi dan M pada kata Made karena merupakan nama orang. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan buka buku bupenanya pada halaman 99. Di situ ada bacaan ayam Edo ya, kalian lihat. Silahkan tulis ulang cerita tersebut ayam Edo di buku tulis tematik kalian ya, buku tulis tematik kalian. Lebih bagus lagi kalau menggunakan buku tulisan indah ya, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, buku tulis tematik biasanya saja. Lalu kalian lingkari
huruf kapital yang ada pada cerita pendek tersebut. Oke. Nah, sekarang kita pindah di muatan PPKN. Oh iya, sebelum itu ingat tugasnya kerapian tulisannya harus sangat diperhatikan ya. Harus lurus dan rapi ya. Bu guru akan nilai tulisannya juga nanti. Oke, kita pindah ke muatan PPKN. Menyebutkan aturan di sekolah. Jadi, pada kali ini kita akan mempelajari tentang aturan di sekolah ya. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Nah, di sekolah ada aturan yang disebut biasanya dengan tata tertib. Tata tertib sekolah dan tata tertib di dalam kelas ya. Misalnya apa Bu Guru? Datang tepat waktu sebelum pukul 7.00. Itu salah satu aturan yang ada di sekolah kita ya. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Bukan cuma kalian yang harus patuh, Bu Guru juga harus patuh terhadap aturan di sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Nah, seperti yang Ibu Guru sebutkan tadi, sebelum pukul 7.00 sudah berada di sekolah. Kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai dengan jadwal. Ya, jadi kalian harus berpakaian dengan rapi ke sekolah. Sesuai dengan jadwalnya ya. Misalnya hari Senin menggunakan pakaian merah putih dan seterusnya. Ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Nah, ini juga merupakan aturan yang umum berada di sekolah. Jadi ketika kalian melihat sampah, kalian harus mengambilnya dan membuangnya di tempat sampah. Akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Nah, sekolah kita itu memiliki aturan seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Berikut contohnya. Hari ini Jodas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, kita lihat di situ ada gambar Jonas. Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Ya, bisa dilihat ya. Misalnya juga setiap hari Senin kalian bisa lihat teman-temannya yang terlambat berbaris di luar pagar sekolah ya. Itu hukumannya karena mereka datang terlambat mematuhi aturan di sekolah. Ayo ingat kembali tentang aturan yang ada di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhi peraturan tersebut. Jadi apa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita mematuhi aturan sekolah? Yang pertama, semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, kedisiplinan kalian semakin bertambah. Yang ketiga, kalian bisa belajar dengan nyaman dan tertib. Baik, sampai sini dulu penjelasannya Ibu Guru tentang muatan PPKN. Tugasnya adalah buka halaman 116 dan 117. Di situ ada tugas muatan PPKN. Kalian bisa kerjakan itu ya. Jadi hari ini ada 2 tugasnya, muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Lalu silahkan setor surah An-Naba dari ayat 16 sampai 30. 16 sampai 30 ya. Ibu Guru tunggu. Harus sesuai dengan nada hijaz. Nanti Bu Guru sertakan videonya di akhir pembelajaran, di akhir video pembelajaran. Harus sesuai dengan nada hijaz atau nada wafa yang diajarkan di sekolah ya Nak.
Kalian harus terus berlatih memperbaiki bacaannya. Jangan bosan-bosan terus mengulangi, terus murojaah, karena ibu guru saja sendiri masih belajar memperbaiki bacaan. Masa kalian tidak mau belajar memperbaiki bacaan, ya? Sampai sini dulu penjelasannya ibu guru. Ingat, tetap semangat, berilah kesungguhan ketika kalian mengerjakan tugas. Tulisannya harus dirapikan, ya. Jangan membuat susah orang tuanya di rumah. Silakan bantu orang tuanya dengan cara mengerjakan kewajiban kalian, yaitu belajar dengan baik di rumah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kurang dan lebihnya ibu guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.